Nama saya Yuliarta Dharma Suganda. Saya alumni dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2013. Di sini, di sekitar rumah saya, itu banyak lahan ini. Seperti yang ada di sekitar kita ini adalah lahan tegalan. Kalau orang sini bilangnya lahan tegalan. Dan selama ini, lahan tegalan yang ada di sini itu banyak yang tidak produktif. Ada beberapa yang ditanami, kayak jagung, atau tanam seperti ini kacang-kacangan dan lain-lain. Tapi hasilnya tidak maksimal, ada yang dimakan tikus dan lain-lain. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman saya kan ada timnya di sini juga. Saya bersama teman saya, kita punya gagasan. Kita buat apa sih tanaman substitusi yang bisa menggantikan tanaman yang biasa ditanam orang-orang yang ada di sini. Dan yang pasti tahan terhadap hama, gitu kan. Akhirnya setelah kita lihat ada di TV, ada di berita, oh ya ini porang ini agaknya yang lagi in sekarang, lagi bagus prospeknya ke depan. Oke, akhirnya dari situ saya mulai mempelajari porang. Apa target saya? Satu, pasti ada peluang bisnis yang besar di situ. Tidak hanya menanam umbinya, kita juga bisa dari jual beli bibitnya. Itu juga bisa menghasilkan, kalau bahasa sekarang kan menghasilkan cuan, itu ya, bisa menghasilkan cuan. Kita bisa membantu masyarakat di sini untuk memberikan tanaman pengganti atau tanaman substitusi yang bisa menggantikan tanaman yang seperti jagung dan lain-lain. Jadi ada sisi ekonomis juga ada, kita juga ada misi untuk sosialis juga ke masyarakat. Akhirnya saya bersama teman-teman, saya sendiri kan basicnya ekonomi ya, sudah terjun ke pertanian. Jadi kita ada tim, nanti ada beberapa teman yang khusus untuk melakukan riset-riset, misalkan cara penanamannya, terus bagaimana supaya porang ini nanti umbinya bisa besar, terus panenannya bisa maksimal. Itu kita punya tim sendiri-sendiri. Saya sendiri karena basic saya ekonomi, saya lebih ke marketing. Ternyata pertanian itu, kalau stigmanya selama ini kan, oh kalau orang bertani itu pasti pasti pemasarannya buruk dan lain-lain. Nah itu kita mau branding, ayolah kita supaya pertanian di sini juga bisa maju dan lain-lain. Akhirnya saya tularkan, gini loh cara pemasaran kalau pertanian. Tapi selama ini saya dari kecil pun juga jarang, misalkan terjun langsung ke pertanian dan lain-lain. Ya memang benar-benar baru setelah lulus kuliah itu saya terjun ke pertanian. Jadi memang tantangannya di situ sih. Saya harus, kalau bahasa Jawanya itu babat alas lah. Memulai sesuatu yang baru itu kesulitan di situ. Memang saya kalau kesehariannya saya juga sebagai seorang pendidik atau guru ya. Kalau saya membagi waktunya, karena ini yang saya tanam porang ya, dia adalah salah satu jenis tumbuhan yang tidak membutuhkan perawatan setiap hari. Jadi saya bisa menyisihkan waktu saya waktu weekend. Jangan takut berwirausaha gitu. Karena memang selama ini ketika kita sekolah, pasti ketika kita ditanya cita-cita kita pasti cuma jadi polisi, jadi tentara, jadi ini. Ya monoton di situ aja. Saya menawarkan sesuatu yang baru kepada anak-anak. Ayo, kamu berwirausaha. Dalam materi, dalam pelajaran saya juga saya selipkan beberapa waktu atau materi bagaimana kita berwirausaha. Karena dulu waktu saya kuliah kebetulan ibu saya sudah gak ada gitu kan, otomatis kakak saya jauh gitu kan. Ini saya harus punya sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah pada saya. Jadi dari kuliah saya sudah mulai belajar berwirausaha. Terus bahkan semester berapa dulu saya itu udah mulai buat usaha minuman kemasan. Jadi saya buat minuman kemasan, saya jual ke kantin-kantin sekolah. Saya pengen khususnya untuk pemuda-pemuda, jangan takut bertani. Jangan takut bertani. Karena apa? Karena dalam pertanian ada peluang bisnis yang sangat besar. Kalau kita berstigma atau kita berpikiran, oh kalau tani nanti itu pasti kumuh lah, kotor, uangnya kecil. Wah, salah. Jadi anak-anak zaman muda sekarang pengennya dia buat kafe biar kelihatan keren, pakai baju yang rapi dan lain-lain. Padahal kalau saya bandingkan, uangnya besaran kalau kita berbisnis pertanian dan lain-lain. Alumni UNESA yang pendidikan
Walaupun jadi guru, pasti kan pulangnya kalau jadi guru kan balik lagi ke daerahnya masing-masing. Ya jadi guru, ya kalau ada lahan atau nggak harus punya lahan, kita bisa sewa kok, bisa sewa lahan, dan jangan takut bertani. Karena di situ ada satu sisi ekonomi juga ada, tapi sosial juga ada.